Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore untuk Anda pendengar dan penonton RRI Pro 1 Manado. Di sore hari ini kita akan hadirkan inilah Lintas Berita Magota Manado, Gorontalo, Tanda Talaut di ruang dengar Anda. Lintas Berita Magota hari ini di edisi Kamis 2 Oktober 2025, tentunya bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi yang pertama di Lintas Magota untuk sore hari ini, pendengar, dari RRI Manado. Bertempat di kawasan Megamas, Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar Festival Tuna Season 4. Kementerian Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara kembali menggelar Festival Tuna Sulut Season 4 29 September hingga 11 Oktober 2025 di kawasan Megamas Manado. Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Laut dan Perikanan, Ikatan Pengusaha Perikanan, serta Megamall Manado. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, Disperindak Sulut, Daniel Mewengkang, mewakili Ketua Dekranasda Sulut, menyambut baik pelaksanaan festival ini. Apalagi dengan menghadirkan UMKM, maka daya saing akan semakin meningkat. Serta daya saing produk UMKM yang semakin meningkat. Dekranasda Provinsi Sulawesi Utara menyambut baik sinergi ini. Sebab salah satu tugas utama Dekranasda adalah mendukung, mengangkat, serta memperluas akses pasar bagi kerajinan dan karya kreatif masyarakat kita. Dengan kolaborasi lintas sektor seperti pada Festival Tuna ini, kita semakin memperkuat upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan kita. Yoga Saksono, PLT Kabid P2, Humas Kakanwil Direktorat Perpajakan Sulut, mengatakan festival yang sudah masuk kalender event nasional ini menjadi bukti konsistensi Sulut dalam memperkuat citra sebagai provinsi penghasil tuna terkemuka di Indonesia. Festival Tuna 2025 hadir dengan inovasi baru berupa program gratis makan tuna setiap pengunjung yang berbelanja minimal Rp25.000 dengan transaksi QRIS di booth UMKM peserta akan mendapatkan voucher paket makanan tuna yang bisa langsung ditukarkan pada hari yang sama. Demikian Bobi Sambeka melaporkan. Provinsi Gorontalo juga memiliki area lahan kelapa yang cukup luas. Potensi besar ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membuka usaha berbagai produk turunan buah kelapa. Gorontalo memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung di Indonesia. Namun, tidak banyak yang tahu daerah ini juga memiliki areal tanaman kelapa yang cukup luas. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, luas lahan kelapa di daerah ini mencapai 70.000 hektar. Kelapa merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan bermanfaat bagi kesehatan. Melihat potensi dan manfaat kelapa yang begitu besar, beberapa orang memanfaatkannya sebagai peluang usaha, salah satunya Winda Pansolang, warga kota Gorontalo. Dengan latar belakang pendidikan di bidang kesehatan, Winda menjadikan buah kelapa sebagai bahan baku utama produk Virgin Coconut Oil atau VCO. Ia memulai perjalanannya pada tahun 2021 dengan belajar secara otodidak dan melakukan berbagai percobaan selama kurang lebih 8 bulan. Setelah yakin dengan hasil dan manfaat produknya, Winda memantapkan niat untuk mengembangkan usaha secara profesional. Meski VCO buatannya sudah menjangkau pasar di luar daerah, termasuk kota-kota besar di Sulawesi Utara seperti Manado dan wilayah Sulawesi Tengah. Kalau VCO untuk khususnya di Kota Gorontalo, kami bekerja sama dengan klinik Ibnusina yang ada di Kota Gorontalo, yang ada di 5 outlet, Bongomeme, Limboto, Agus Salim, Tamalate. Itu kami sudah tersedia produk kami bekerja sama dengan Ibnusina, dan tersedia juga di tempat oleh-oleh yang ada di Maharani Souvenir sama Galeri Olaku dan Bandara sama lobinya Hotel Grand Key. Nah, itu beberapa produk yang bisa dijangkau kalau di Kota Gorontalo. Nah, selain di Kota Gorontalo, tapi juga memiliki reseller di Kota Mobagu, Manado, Palu, sama Sulteng. Melihat antusias pasar terhadap produk turunan dari buah kelapa, Winda tidak berhenti pada VCO saja.
Seiring berjalannya waktu, ia mengembangkan lini produknya dengan memproduksi minuman berbahan dasar air kelapa murni serta santan kelapa berkualitas yang siap pakai untuk kebutuhan rumah tangga. Dari usaha pengolahan kelapa ini, Winda mampu meraih omset rata-rata antara 15 hingga 20 juta rupiah per bulan. Cerita Winda menjadi bukti bahwa dengan tekad, pengetahuan, dan keberanian memanfaatkan potensi lokal, peluang usaha bisa tumbuh bahkan dari halaman rumah sendiri. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih informasi dari Gorontalo, pendengar. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia terus mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital terus mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Indra Maulana pada kegiatan diseminasi informasi dan edukasi publik bertajuk Kebijakan Penggunaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio yang dilaksanakan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo menekankan pentingnya infrastruktur digital sebagai tulang punggung dalam mewujudkan konektivitas yang merata dan inklusif, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari pembangunan 4G di ribuan titik hingga penyediaan akses Wi-Fi gratis di berbagai fasilitas umum, serta pengembangan jaringan nasional. Pembangunan infrastruktur digital adalah fondasi utama untuk mencapai konektivitas yang inklusif. Kementerian Komdigi, khususnya Ditjen Infrastruktur Digital, selama beberapa tahun terakhir telah secara masif membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang sebelumnya blank spot dan belum terlayani oleh internet. Berbagai upaya sudah kita lakukan, antara lain pembangunan BTS 4G di ribuan lokasi pelosok melalui Bakti, kemudian penyediaan akses internet melalui akses point Wi-Fi di fasilitas umum, serta pembangunan backbone dan backhaul sampai ke akses fiber optik nasional seperti Palaparing yang kini menjangkau hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dampak dari upaya tersebut sudah mulai terasa, namun pekerjaan rumahnya masih banyak ya. Cakupan sinyal 4G kita terus diperluas. Meskipun dampak pembangunan ini sudah mulai dirasakan masyarakat, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah, salah satunya cakupan signal yang belum merata, serta kebutuhan infrastruktur digital lainnya menjadi tantangan tersendiri yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, terkait dengan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio di Gorontalo, menurut Kepala Loka Monitor Gorontalo Hamsa, dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara signifikan. Yang kami lakukan memang komprehensif, Mas. Artinya secara simultan kami melakukan edukasi itu salah satunya bentuknya seperti ini. Kemudian campaign di sosial media di titik-titik strategis di seluruh poin di Gorontalo, dari Gorut, dari Boalemo, di kota sendiri, di kantor sendiri, kita benar-benar aktif melakukan campaign tertib penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio. Dan tampaknya itu works gitu ya, karena frekuensi radio bersih, komunikasi lancar, semua urusan itu pada akhirnya jadi mudah, Mas. Lalu kemudian juga memang ada Spektrum yang dilakukan tidak hanya berfokus pada edukasi, namun juga disertai dengan penegakan hukum bagi para pelanggar. Kegiatan diseminasi informasi dan edukasi publik ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memastikan penggunaan spektrum frekuensi yang tertib, efisien, dan mendukung transformasi digital yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Dari Gorontalo, Rusdianeta, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita dari RRI Tahuna. Pelayanan kesehatan di Sangihe difokuskan wilayah kepulauan. Pelayanan kesehatan bergerak di perbatasan khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih difokuskan pada wilayah Nusa Tabukan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Dr. Maya Wanget saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis 25 September 2025 menjelaskan lokus utama di pulau-pulau dikarenakan selama ini masyarakat belum mendapat pelayanan maksimal.
Ia mengatakan tujuan pelayanan kesehatan bergerak ini untuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang saat ini sudah dilakukan selama 2 kali di Kampung Tinakareng dan Kampung Bukide. Untuk pelayanan kesehatan bergerak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita kan fokuskan di Nusa Tabukan, Kecamatan Nusa Tabukan. Jadi yang tujuannya kan untuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Jadi untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe seharusnya ada 4 kali kegiatan, dan sekarang yang terlaksana sudah 2 kali pelayanan kesehatan di Tinakareng pertama dan yang kedua di Kampung Bukide. Dan jadi biasanya kita dari tim pelayanan kesehatannya ada pemeriksaan dan pengobatan. Jadi ada dari dokter-dokter spesialis, karena kita memiliki dokter spesialis di Liun Kendaga, jadi ada dari tim Rumah Sakit Liun Kendaga dan dari tim promosi kesehatan atau penyuluhan dari Dinas Kesehatan. Pemeriksaan bergerak dilakukan menyeluruh, mulai dari bayi, anak-anak, balita, sampai dengan usia produktif dan lansia yang meliputi pemeriksaan penyakit dalam anak dan kandungan. Di samping itu, apapun yang menjadi keluhan masyarakat akan dilayani termasuk penyuluhan kesehatan. Dr. Maya berharap masyarakat dapat merespon program kesehatan tersebut yang sudah menjadi agenda oleh Kementerian Kesehatan. Jumel Johannes melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, sebelum kita mengakhiri lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini, kita akan hadirkan berita dari RRI Talaut. Speedboat masih menjadi moda transportasi andalan di Kepulauan Talaut. Speedboat menjadi sarana utama warga Kepulauan Talaut. Transportasi tersebut menjadi penghubung antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut, termasuk pulau terluar Miangas, Nusa, dan Kabaruan. Transportasi laut ini dapat dijumpai di Pelabuhan Melonguane, Lirung, dan Pelabuhan Mangaran. Masyarakat banyak menggunakan speedboat karena mudah dijumpai dan memberikan akses cepat ke tempat tujuan. Memang dari dulu orang jaga naik speed, karena speed ini memang dari dulu transportasi antara pulau. Orang mau naik speed karena orang suka cepat sampai dengan nyaman. Biasanya pergi kemana-mana, Bu? Ke Kampung Damau, Pulau Kabaruan, atau Lirung, Pulau Salibabu. Untuk dapat mengoperasikan speedboat, berbagai persiapan dilakukan oleh engineer atau motoris, mulai dari menyiapkan mesin, menyiapkan speedboat, dan memastikan perlengkapan keselamatan. Menyediakan mesin, ya, supaya dalam keadaan baik, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, menyediakan alat keselamatan. Biasanya rutenya kemana saja, Pak? Biasanya ke Lirung, ke Mangaran, kalau bisa jadi juga sampai ke Damau. Speedboat di Kepulauan Talaut beroperasi setiap hari, termasuk hari Minggu. Sedangkan besaran tarif yang harus dibayar tergantung pada tempat tujuan. Dari Pelabuhan Melonguane menuju Pelabuhan Lirung, setiap orang harus membayar Rp30.000. Sedangkan dari Pelabuhan Melonguane menuju Pelabuhan Mangaran, per orang harus membayar Rp60.000 untuk sekali jalan. Dari Melonguane ke Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian untuk Warta Berita Lintas Berita Magota hari ini edisi Kamis 2 Oktober 2025. Saya Yelin Salviani, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.